Ini itu barang-barang diskon ya teman-teman. Aku kasih contoh. Ini diskon 40%, juga nih diskon 40%. Aku ambil paling murah di Jepang itu ini kecambah atau toge. Kita lumayan dapat diskon nih kalau belanja pagi itu, banyak diskon-diskonnya. Ini juga daging sapi diskon 20%. Ya, wassalamualaikum semuanya, balik lagi di sini. Jadi hari ini aku tuh pengen belanja buat seminggu ini. Aku lagi mau ngambil sepeda dulu, terus mau lanjut belanja. Mungkin belanja ke tempat yang deket-deket aja ya, nggak usah jauh-jauh karena ntar juga kerja. Jadi kalau belanja agak jauhan takutnya kecapean terus ketiduran ntar jadinya kesiangan, jadi kayak gitu. Jadi aku milih buat belanja ke tempat yang deket aja teman-teman. Kebetulan bahan makananku juga udah mulai habis ya di kulkas, jadi aku bakal ngajak kalian buat belanja. Oke, kira-kira belanja buat seminggu ini ngabisin uang berapa ya, nanti kita lihat. Ini masih suasana puasa ya teman-teman, karena dari pagi aku sehabis sahur itu nggak bisa tidur lagi kan. Terus aku bersih-bersih kamar, terus nyiapin beberapa bahan-bahan buat masak kayak bumbu-bumbu. Aku kupas-kupasin kayak bawang merah, bawang putih gitu kan. Terus aku juga udah ada buncis kemarin, ada sisa buncis kayaknya. Terus aku potong-potong buncisnya. Rencananya sih pengen aku bikin tumis buncis ya. Ini sekitar jam setengah 11-an ya teman-teman. Emang lumayan sepi karena juga kita hidup di pedesaan. Untuk belanja itu biasanya buat seminggu tuh aku habis kayaknya sekitar di 2000 yenan ya teman-teman. Itu di luar beras, karena kalau beras belinya biasanya sebulan sekali doang. Beras, terus minyak itu karena jarang pakai minyak juga, jadi kadang belinya itu cuman sebulan sekali. Bumbu-bumbu juga kan belinya nggak per minggu teman-teman. Yang beli tiap minggu tuh bahan-bahan pokok kayak sayur, terus roti juga, perdagingan juga kan. Kita nggak mungkin kan nyetok buat lama-lama. Jadi paling buat seminggu habis. Ini kita hampir sampai. Gak ada 10 menit kayaknya udah sampai nih. Naik sepeda ya. Wis, ternyata hari Senin tuh malah rame ya di sini. Kira bakal sepi tau. Ini aku udah sampai di MOM. Dan lumayan ramai ya kayaknya, dari parkiran juga banyak banget mobilnya. Jadi aku bakal masuk. Biasanya kalau pagi juga banyak diskon-diskon ya teman-teman. Kita ambil ini dulu, keranjang.
Kalian tahu nggak? Ini tuh ubi. Dalamnya ubi, kayak ubi cilembu gitu teman-teman. Dalamnya tuh kayak ada madu-madunya gitu kan. Ubi open gitulah. Saya masuk tuh langsung disambut sama strawberry di sini. Harganya dari 500 yen sampai 1000-an. Ini strawberry paling mahal teman-teman. Strawberry putih itu kan strawberry paling mahal. Harganya 1050. Nah, di sini deretan buah-buahan, ada apel, jeruk, kiwi. Lalu ini ada buah pepaya. Harganya 627. Buah pepaya segini 627. Ini juga nggak pepaya dari Jepang ya, biasanya ekspor. Ada buah naga juga nih, kecil banget ini buah naga. Buah naga harganya 537 teman-teman. Emang kalau buah-buahan tuh agak mahal di Jepang ya. Sayuran, deretan sayuran. Ini harga buncis segini harganya 210 yen atau sekitar 22 ribuan teman-teman. Segini dong nih. Karena aku lumayan suka timun ya, buat lalapan gitu kan kalau makan. Jadi aku ambil timun satu, harganya 274 yen. Karena aku pengen bikin tumisan buncis campur wortel, dan buncisnya itu udah ada, jadi aku beli wortelnya aja ini. Ini tuh barang-barang diskon ya teman-teman. Aku kasih contoh. Ini diskon 40%. Harganya 214, tapi udah diskon 40%. Kayaknya tuh udah lumayan lama ini, tapi masih bagus menurutku ya. Kayak gini juga nih diskon 40%. Aku ambil. Ini juga lumayan. Kalau pengen ngirit, kalian nyarinya tuh di rak-rak kayak gini teman-teman. Dan belanja tuh harus pagi ya. Kalau udah siang biasanya udah habis. Karena rebutan juga kan sama orang Jepang. Ini apel satu harganya 80 yen. Kalau di rak ini tuh biasa disuplai dari para petani lokal. Contohnya ini apa? Kucai. Nggak tahu bahasa Jepangnya apa, tapi kalau bahasa Indonesia kayaknya kucai deh. Beli satu. Paling murah di Jepang itu ini kecambah atau toge. Toge harganya 30 yen atau 3 ribuan. Ini kalau pengen ngirit-ngirit beli toge teman-teman, nyetok toge kalian. Stok bawang bombay ku juga habis. Aku bakal ambil bawang bombay. Aku kepikiran buat nyampurin tumisan buncisku sama udang teman-teman. Aku nyari udang kali ya. Ini kita harus ngupas dulu nih, tapi biasanya ada yang udah dikupasin.
Lah, kebetulan ini udah dikupas dan diskon juga teman-teman. Tapi isinya lebih sedikit ya. Bakal ambil satu, lumayan dapat diskon. Sekarang juga lah diskon. Kita lumayan dapat diskon nih kalau belanja pagi itu banyak diskon-diskonnya. Keuntungan kalau belanja pagi kayak gini teman-teman. Masih banyak diskon-diskon. Ini cumi-cumi agak gede. Harganya sekitar 400 yenan. Sebenarnya aku beli juga buat sambal cumi, enak ya ini. Aku ambil tahu di sini harganya 120 yen. Di Jepang ini banyak jual kayak ginian ya, kayak sushi gitu. Harganya juga bervariasi. Memang kebanyakan supermarket di Jepang kayak gitu. Jual sushi, terus makanan-makanannya udah jadi, kayak goreng-gorengan juga banyak biasanya di sini kan. Contohnya kayak gini lah, goreng-gorengan, masakan yang udah jadi, bento yang siap makan. Itu emang supermarket di Jepang pada nyediain kayak gini. Di Jepang itu kalau susu murni, kalian bisa bedain dari ini teman-teman. Kalau susu murni itu di sininya ada cekungannya. Ini berarti susu murni ya. Susu sapi asli. Kita bandingin sama ini. Nah, ini juga sama-sama gambar sapi yang ini, tapi yang ini nggak susu murni karena ini nggak ada cekungannya. Ini harganya 250 yenan. Aku ambil satu karena kita harus mencukupi 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Jadi jangan ketinggalan buat beli susu. Ini di sini deretan daging. Aku bakal beli kulit pangsit. Kulit pangsit ini biasanya aku bikin buat kayak kerupuk, karena kadang kita nyari kerupuk tuh agak susah di Jepang ya. Ini daging sapi teman-teman. Oke ya. Daging sapi ini harganya 700 yenan, tapi diskon 20% nih. Oh, ini ada lagi nih yang diskon nih. Ini juga daging sapi, diskon 20%. Pengen buat campuran buncis tapi udah ngambil ini tadi. Next aja kapan-kapan lah. Yang suka jeroan juga ada nih, jeroan. Ini ada ampela, ada ati, ada ini jeroan. Aku nggak terlalu suka jeroannya, tapi kalau ampela masih oke lah menurutku. Karena saus tiramku habis, aku beli saus tiram. Ini halal ya teman-teman. Oh ini ada logo halalnya di sini nih. Ini juga sama, ini juga oyster sauce juga. Kalau yang ini nggak ada logo halalnya teman-teman. Jadi yang ini ada logo halalnya nih. Wow, berarti kalau yang merek Rosa itu kebanyakan ada logo halalnya. Ini sweet chili sauce, saus manis ya. Aku ambil ini satu. Buat masak ini penting banget ya. Buat yang mau ke Jepang juga jangan khawatir ya. Menurutku kayak bawa gula 1 kilo itu menurutku nggak usah ya. Di Jepang itu gula murah teman-teman. Contohnya kayak ini. Ini gula sekilo harganya 278. Gula kayak gini sekilo. Ini ada tulisnya sekilo.
278 yen. Bervariasi ya harganya, tuh ada yang 300-an, ada yang 200. Ini ada yang warnanya coklat juga, ada yang kayak gula batu, ini kecil-kecil, pokoknya banyak, jadi jangan khawatir. Ini kayak gula batu, gula kristal. Beli tisu buat dapur. Tisu ini harganya 217.000, 217 yen atau sekitar 22 ribuan. Beli tisu satu. Ini penting menurutku ya, karena kalau kita masak tangannya basah, habis cuci tangan itu kita pakai ini buat bersih-bersih juga biasanya. Lumayan penting, barang penting. Nah, selanjutnya aku beli telur. Ini ada dua jenis, harga dari 257 yen sama 278 yen. Aku ambil yang ini, agak murah. Gak apa-apa, sama-sama buat dimakan. Ini sama-sama telur. Ini beras ya, lumayan banyak beras di sini. 5 kilo harganya 4 ribuan. Yang 10 kiloan nggak ada di sini deh. Harga dari 3.500 sampai 4 ribuan cuman beras di Jepang ya. Yang 5 kilo. Dan kalau di MOM itu ada barang-barang dari luar negeri. Contohnya kayak ini, ada kecap bango, bumbu kayak ini. Ini bumbu dari Indonesia kan. Sambal ABC, sambal belibis juga ada kan. Mie sedap, harganya 180 yen. Tapi mie sedap di Jepang atau mie sedap yang udah diekspor ke Jepang itu beda bumbunya. Dia nggak ada sambelnya atau nggak ada sausnya loh. Jadi rasanya nggak nyengat banget ya. Mungkin disesuaikan sama lidah orang Jepang. Ini deretan barang-barang dari luar negeri nih, dari Brazil, dari Vietnam, Filipina. Karena di sini juga banyak orang Brazil, Filipina juga, Vietnam juga. Nah, untuk showcase ini 1, 2, sama itu 3 itu isinya es krim semua. Kalian bisa milih es krim dari berbagai jenis, berbagai rasa itu ada di sini. Kayaknya udah segini aja cukup lah buat seminggu. Ini telur juga buat lauk juga udah cukup menurutku ya. Lanjut kita bayar. Oh, aku beli roti, lupa. Aku lupa beli roti nih. Kita nyari roti dulu buat selingan ya. Selingan kalau pas lagi istirahat bentar. Ini deretan roti ini aku ngambil satu, harganya 84 yen. Kayaknya aku ngambil dango satu deh. Ini enak menurutku, rasanya rasa manisnya tuh kayak gula aren. Kan kayak gini tuh buat selingan doang teman-teman. Ini kalau belanja di pagi hari itu kebanyakan isinya ibu-ibu, terus orang tua gitu ya, yang udah nggak kerja di pabrik atau kerja di tempat-tempat itu kan. Kebanyakan para petani deh maksudku, sama ibu rumah tangga ya. Nggak tahu ini kayaknya di bawah 3.000 deh habisnya. Aku lupa nggak ngambil buah-buahan ya. Nggak apa-apa karena aku udah ada nanas sama pisang di apartemen, jadi nggak apa-apa lah, cukup ini juga. Hai, arigatou. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ini cara bayarnya juga kita sendiri. Karena pakai uang cash jadi pilih ini Genking. 3.509.
3.000. Saya tinggal pencet. Ini kalau kalian belanja, kalau bisa resi belanjanya itu dibuang di apartemen ya. Takutnya kalian dituduh jadi pencuri atau yang lainnya. Resi itu bisa jadi bukti, teman-teman. Jadi kalian harus selalu hati-hati ya. Kasir di Jepang itu kebanyakan udah tua-tua ya, teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu nggak mandang kalian udah tua atau gimana, selagi kalian masih pengen kerja, itu di Jepang nggak dibatasin umurnya ya. Itu nggak ada masalah di Jepang. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dibatasin dari umur, terus penampilan harus bagus dan lain-lainnya. Kalau di Jepang yang penting kalian pengen kerja aja atau ada kemauan buat kerja aja, itu udah cukup banget buat kerja di si Jepang ya. Jadi kenapa bisa kayak gitu, karena di Jepang itu emang di beberapa tempat itu emang terkadang kekurangan tenaga kerja ya, teman-teman. Jadi walaupun masih tua itu masih bisa diterima kalau di Jepang. Kalau di Indonesia tua boro-boro bisa kerja di kayak tempat kayak gini ya. Yang ada malah yang muda-muda doang yang disuruh kerja kan. Lupa ini taruh di sini. Meringankan pekerjaan orang lain. Jadi aku udah selesai belanja, habis sekitar 3.500-an. Biasanya bisa lebih murah lagi sih mungkin, karena aku ada beli tisu juga, terus Bang Bombay juga kan. Karena biasanya beli kayak gitu tuh sebulan sekali doang, teman-teman. Dikarenakan di apa tuh udah habis, jadi aku beli deh. Udah ada kakek-kakek, sepedanya unik banget, lucu, mau sepeda yang didesain buat orang tua ya. Tuh, rodanya 3, terus nggak usah digenjot, tinggal digas doang. Lucu, mau, tapi mungkin harganya nggak lucu. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah nemenin aku belanja sebentar. Tadi habis sekitar 3.500-an ya, teman-teman. Mungkin kalau nggak beli beberapa bumbu atau bahan-bahan buat masak. Kok bahan-bahan buat masak? Maksudnya kayak Bang Bombay, bumbu gitu kan. Terus tisu juga mungkin biasanya bisa lebih murah lagi. Tapi karena kebetulan stoknya lagi habis di apartemen, jadi ya mau gimana lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bernafas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.